Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like dulu ini video dan di subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita bahas ceritanya. Mitos orang Luwu yang dilarang pergi ke Selayar adalah mitos yang sudah ada sejak dulu. Sering diceritakan oleh nenek-nenek kita, atau mungkin dari orang tua kita sendiri. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, sebenarnya mitos ini berasal dari sebuah kisah yang sebenarnya sudah pernah saya bahas juga. Tapi biar lebih gampang, akan saya bahas lagi di sini. Mitos orang Luwu jangan ke Selayar berakar dari naskah Ilagaligo, sebuah naskah kuno yang berasal dari kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, di naskah Ilagaligo ini tersebutlah seorang tokoh utama yang bernama Saweri Gading. Diceritakan, Saweri Gading ini jatuh cinta kepada seorang perempuan di tanah Luwu, yang ternyata perempuan itu adalah saudara perempuannya sendiri. Namanya adalah Iwe Tendri Abeng. By the way, sejak kecil, Saweri Gading dan Iwe Tendri Abeng ini memang dibesarkan secara terpisah. Itulah mengapa mereka tak saling mengenal satu sama lain. Karena merasa bersalah telah mau menikahi saudara perempuannya sendiri, maka Saweri Gading pun memutuskan untuk berlayar ke negeri Cina. Dan Saweri Gading juga bersumpah, demi menebus dosanya, maka dia bersumpah untuk tidak akan pernah lagi kembali ke tanah Luwu sampai kapanpun. Adapun Cina mana yang dimaksud di sini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau Cina yang dimaksud adalah Cina di Pamana, Kabupaten Wajo, dan ada juga yang bilang kalau Cina yang dimaksud di sini adalah di negara Cina. Singkat kisah, Saweri Gading sampai di negeri Cina. Meski sempat ditolak, namun dia akhirnya bertemu dan menikahi seorang putri dari kerajaan Cina tersebut. Putri itu bernama Iwe Cudai. Dari pernikahan Saweri Gading dan Iwe Cudai ini lahirlah beberapa orang anak, dan salah satunya adalah Ilagaligo. Kita singkat lagi kisahnya. Setelah beberapa tahun di kerajaan Cina, Iwe Cudai, istri Saweri Gading ini, meminta kepada Saweri Gading untuk mengajaknya pergi ke kerajaan Luwu. Saweri Gading awalnya menolak karena sumpahnya waktu itu. Namun karena Iwe Cudai memaksanya, maka Saweri Gading pun akhirnya menurut. Maka berangkatlah Saweri Gading pulang ke negeri kelahirannya di tanah Luwu. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di sekitaran wilayah Selayar, kapal Saweri Gading ini hancur diterjang oleh badai dan juga ombak yang besar. Alhasil, kapal Saweri Gading hancur berkeping-keping. Ada juga yang bilang kalau kapalnya ini terbelah menjadi 3 bagian. Dan setelah peristiwa itu, para warga di Bulukumba mulai menemukan satu persatu puing-puing kapal milik Saweri Gading ini. Mereka kemudian menyatukannya kembali, menyusunnya, merakitnya kembali, dan ketika kapal tersebut telah utuh, mereka pun menamainya dengan nama kapal pinisi, sebagaimana yang kita kenal sampai saat ini. Berdasarkan kisah inilah kemudian hingga timbullah anekdot atau mitos atau apapun namanya yang melarang orang-orang Luwu untuk pergi ke Selayar. Karena kalau mereka berani pergi, maka mereka akan bernasib naas seperti Saweri Gading. Namun sekali lagi, itu hanyalah mitos belaka. Nyatanya, banyak juga orang Luwu yang bolak-balik Selayar, Bulukumba, dan Luwu, dan masih aman-aman ji. Selamat-selamat ji juga. Jadi ini hanyalah sebuah mitos belaka, sebuah legenda belaka. Danau Matano, yang merupakan danau terdalam di Asia Tenggara ini, merupakan danau yang menjadi objek destinasi wisata nasional, bahkan internasional, yang berada sekitar 600 km dari pusat kota Makassar. Danau ini memiliki kedalaman 600 meter di ketinggian 382 mdpl dengan panjang mencapai 28 km, sehingga dinobatkan sebagai danau terdalam di Asia Tenggara.
Keindahan Danau Matano ternyata menyimpan catatan sejarah yang mendunia, yakni hilangnya sebuah peradaban pandai besi kuno sejak abad ke-8. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinatria Aditya Tama dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia di tahun 2016 dan 2018 melaporkan, terdapat sisa-sisa produksi besi di situs bawah air bernama Pulau Ampat yang merupakan penelitian arkeologi bawah air pertama tentang produksi besi di Asia. Berdasarkan hasil temuan para arkeolog nasional saat menyelam di dasar danau tektonik ini, terdapat pecahan tembikar atau periuk yang diindikasikan berasal dari era Neolitikum atau zaman batu muda sekitar 1500 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Temuan tersebut menurut Sinatria akan menjadi situs prasejarah di bawah air pertama di Indonesia. Situs Pulau Ampat yang merupakan kawasan Danau Matano ternyata memuat peninggalan manusia yang berasal dari zaman logam awal berdasarkan temuan serpihan batu, pecahan gerabah yang dihias berbagai pola geometris, tulang binatang, dan beberapa perkakas logam lainnya. Bahkan ketika dilakukan penyelaman ulang pada tahun 2018, ditemukan lebih banyak lagi peninggalan seperti akumulasi terak besi dan arang yang tercecer di dasarnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa di balik keindahan Danau Matano ternyata menyimpan jejak peradaban kuno yang tenggelam. Selain temuan produksi logam, juga ditemukan beberapa fosil hewan-hewan purba seperti Bopidae dan tulang yang diperkirakan adalah tulang anoa. Dan tulang ini diperkirakan berasal dari abad pertengahan atau abad ke-7. Kemudian, peradaban kuno ini bisa disebut sebagai peradaban kuno yang tergolong canggih atau modern pada masa tersebut, berdasarkan corak pada tembikar yang ditemukan. Penduduk peradaban besi yang bermukim di Danau Matano menggunakan batu rijang atau chert menjadi alat memantik api guna meleburkan besi. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia purba di Matano sudah ada sejak zaman prasejarah, bukan di zaman logam. Suku Bugis dan suku Makassar adalah dua suku yang gemar merantau dan juga berdagang. Di masa lalu, tanah Jawa adalah tanah yang menjadi kunci dari segala sektor dan bidang, utamanya bidang perdagangan. Alhasil, ada banyak orang-orang Bugis maupun Makassar yang merantau ke tanah Jawa untuk berdagang. Pada waktu itu, di Jawa ada banyak kerajaan yang berdiri dan berkuasa. Para kerajaan ini merasa terganggu dengan kehadiran kolonial Belanda. Singkat kisah, perang pun berkecamuk di mana-mana. Semuanya menentang keberadaan kolonial Belanda. Salah satunya adalah Perang Mangkubumi, di mana perang ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Jawa terhadap dominasi kolonial Belanda yang semakin menguat kala itu. Kala itu terjadi juga perpecahan kekuasaan di Kerajaan Mataram. Alhasil, ada dua putra mahkota di Mataram yang saling berebut kekuasaan. Namun, di tengah konflik internal tersebut, pihak Belanda malah ikut campur, dan dari sinilah perang mulai berkecamuk. Dalam perang ini, ada banyak sekali lapisan masyarakat yang ikut terlibat. Para bangsawan, rakyat biasa, hingga para kaum pendatang. Dan salah satunya adalah orang-orang Bugis ini, di mana mereka juga ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Prajurit-prajurit Bugis ini, meskipun sebenarnya hanyalah seorang pedagang biasa, namun ternyata mereka memiliki keahlian fisik yang kuat. Keberadaan mereka ini seolah menjadi ancaman tersendiri bagi kolonial Belanda. Sementara itu, selain orang-orang Bugis, disebutkan juga kalau orang-orang Makassar juga ikut terlibat dalam peperangan ini. Orang-orang Makassar ini berasal dari kerajaan Gorontalo. Dasarnya mereka adalah para bangsawan dan pengikutnya yang melarikan diri dari Gorontalo karena Gorontalo telah ditaklukkan oleh VOC. Dikarenakan memiliki dendam terhadap VOC, maka para bangsawan Makassar ini juga melibatkan diri ke dalam perang yang disebut-sebut sebagai Perang Pembebasan Tanah Jawa ini.
Setelah melalui pertempuran yang panjang, perang pun akhirnya berakhir. Setelah perang usai, ditandatanganilah Perjanjian Giyanti, yang mana salah satu isi perjanjian tersebut adalah membagi kerajaan Mataram ke dalam dua bagian. Yang satu menjadi Kerajaan Surakarta, dan satunya lagi menjadi Kesultanan Yogyakarta. Dan di Kesultanan Yogyakarta ini, terpilihlah seorang raja yang memang memelopori perang ini. Beliau bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi sendiri menaruh perhatian yang besar dengan orang-orang Bugis dan Makassar yang telah berjasa membantunya dalam perang ini. Beliau menganggap kalau kesetiaan dan kekuatan orang-orang Bugis dan Makassar ini patut diperhitungkan. Alhasil, orang-orang Bugis ini kemudian menjadi bagian dari pengawal Keraton Yogyakarta. Jadi awalnya mereka cuma ditugaskan sebagai pengawal para bangsawan, pengawal putra mahkota, dan kemudian mereka menyatu dengan Keraton Yogyakarta. Dan para prajurit Bugis ini memang dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan terampil dalam pertarungan. Mereka juga punya loyalitas yang tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, mereka yang awalnya adalah pedagang juga mempunyai jiwa-jiwa wirausaha yang tinggi. Dan hal inilah yang menjadikan mereka ini, orang-orang Bugis Makassar ini, ikut terlibat juga dalam pembangunan di wilayah Keraton Yogyakarta. Singkat kisah, lahirlah dua kelompok prajurit Keraton Yogyakarta yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masing-masing dikenal dengan nama Brigada Bugis dan Brigada Daeng. Yang pertama adalah Brigada Bugis. Ciri utama dari pasukan ini adalah bendera kelebet Wulandadari yang berbentuk persegi 4 panjang dengan warna dasar hitam. Terdapat lingkaran kuning emas di tengahnya. Wulan sendiri berarti bulan, dan Dadari berarti mekar. Sehingga filosofinya adalah Brigda Bugisan ini selalu memberikan penerangan dalam kegelapan. Menurut situs resmi Keraton Yogyakarta, senjata prajurit Brigada Bugisan ini adalah tombak atau waos. Tombak pusakanya dinamakan Kanjeng Kiai Trisula. Pada saat berjalan, mereka diiringi gending atau komposisi instrumental semacam gamelan begitu. Yang kedua adalah Brigada Daeng asal Makassar. Kelebet mereka sendiri disebut Bahning Sari yang berbentuk persegi panjang, berwarna dasar putih dan terdapat bintang segi 8 berwarna merah di tengahnya. Kata Bahning Sari sendiri berasal dari kata Bahni dan Sari. Bahni berarti api dan Sari berarti indah. Maknanya, Brigada Daeng ini adalah pasukan yang tak pernah menyerah karena keberaniannya, bagaikan inti api yang tak kunjung padam. Pada abad ke-16 dan 17, berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh orang-orang Eropa, ada indikasi bahwa perdagangan budak di Nusantara telah berlangsung sejak sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini. Duarte Barbosa dari Portugis misalnya, pada tahun 1516 menyebutkan kapal-kapal dari Malaka dan Jawa yang menuju ke Pulau Timur tidak hanya berlayar untuk membeli kayu cendana, kuda, madu, dan lada, tetapi juga untuk membeli budak. Linsgens dari Belanda pada tahun 1597 menyebutkan bahwa perempuan Bali dapat dibeli untuk dijadikan budak. Budak dalam pengertian di Nusantara memiliki pengertian sebagai seseorang yang dapat diperjualbelikan dan menjadi properti bagi orang lain. Setelah Batavia didirikan sebagai bandar dagang, perdagangan budak semakin berkembang di Nusantara. Sebagai kota dagang yang besar di Asia, Batavia tak hanya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil atau keramik, namun juga menjadi pusat perdagangan budak. Sebelumnya, para budak yang didagangkan di Batavia adalah budak yang berasal dari wilayah Asia Selatan, seperti Bengal, Malabar, dan sebagainya.
Di Sulawesi Selatan sendiri, perbudakan sejatinya sudah mendarah daging sejak dulu. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi budak antara lain penaklukan. Jika seseorang tinggal di sebuah wilayah yang dikuasai oleh seorang raja, kemudian sang raja dikalahkan oleh raja dari kerajaan lainnya, maka tak jarang rakyat dari raja yang dikalahkan itu akan dijadikan sebagai budak. Apalagi jika si warga tadi dulunya adalah kaki tangan sang raja sebelumnya. Selain itu, pelaku kejahatan biasanya akan dihukum dan dijadikan sebagai seorang budak demi menebus kejahatan yang dilakukan di masa lalu. Selain faktor di atas, ada juga faktor-faktor lainnya, seperti seseorang yang terlilit utang, seseorang yang diculik oleh kelompok pedagang budak, dan masih banyak lagi faktor-faktor tertentu sehingga seseorang dijadikan sebagai budak. Perbudakan di zaman dulu seolah menjadi hal yang sangat wajar. Makassar yang dikenal dengan pelabuhannya menjadi salah satu area perdagangan budak di Nusantara. Perbudakan kian parah setelah VOC berhasil menguasai Makassar pada tahun 1667. Kedudukan Asia Selatan sebagai sumber pemasok budak digantikan oleh wilayah Indonesia bagian timur. VOC banyak mendatangkan budak dari Makassar. Budak yang dijual dari Makassar bukan hanya berasal dari daerah Sulawesi, namun juga budak yang berasal dari Kalimantan, Buton, Sumba, Sumbawa, Solor, Mandar, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara lainnya. Pedagang budak dari berbagai daerah ini berkumpul di Makassar, karena memang Makassar merupakan pelabuhan transit. Selain Makassar, daerah lain yang menjadi pemasok budak yang akan dijual di Batavia adalah Bali. Tidak dapat dipungkiri kalau di masa sekarang ini, agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Tentu hal ini tidak lepas dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri dan menyebarluaskan agama Islam hingga bisa seperti sekarang ini. Namun, tahukah kalian kalau sebelum Islam, agama Kristen juga sempat menarik perhatian beberapa bangsawan dan raja-raja di Sulawesi Selatan? Beberapa bangsawan yang pertama kali tertarik dengan agama Kristen berasal dari Makassar. Jadi begini, agama Kristen mulai diperkenalkan melalui jalur perdagangan, dan kita semua tahu kalau Makassar adalah salah satu pusat perdagangan di Indonesia kala itu. Maka dari sinilah agama Kristen mulai diperkenalkan oleh para pedagang Portugis yang singgah di wilayah Makassar. Pada titik ini, terjalinlah komunikasi di antara mereka, dan awalnya biasa-biasa saja, sampai ketika orang-orang Portugis ini mendirikan sebuah pangkalan di wilayah Ternate. Tercatatlah seorang gubernur Portugis di Ternate yang bernama Antonio Galpao. Pada tahun 1537, beberapa utusan dan bangsawan dari Makassar datang berkunjung ke Ternate. Di sana, mereka terkesan dengan sikap dan perangai Antonio Galpao ini, sehingga menjadikan mereka tertarik untuk belajar seluk-beluk agama yang dianut oleh Galpao, yaitu agama Kristen. Belajarlah mereka sampai kemudian mereka menerima baptisan. Tulisan ini terdapat juga dalam buku Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia oleh Jan Aritonang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1542, seorang pedagang Portugis yang bernama Antonio de Paipa berangkat dari Malaka ke Sulawesi. Tujuannya adalah menuju ke Durate, sebuah wilayah di antara Toli-Toli dan Dampelas di barat laut Sulawesi. Dalam perjalanannya itu, beliau sempat singgah di wilayah Siang, sebuah kerajaan Bugis yang cukup dominan kala itu. Tujuannya singgah di kerajaan Siang adalah untuk mencari kayu cendana. Namun sayang, karena sakit, akhirnya beliau harus singgah selama beberapa bulan di wilayah Siang ini. Mungkin karena kesan baik yang dirasakan kala menetap di Siang, maka 2 tahun berikutnya, Paipa kembali lagi ke Siang.
beliau juga menyempatkan diri mengunjungi wilayah Suppa yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Suppa dan Siang memang dikenal sebagai wilayahnya orang-orang Bugis, dan Paipa pun menjadi akrab dengan orang-orang di sana, bahkan dengan Raja Siang dan juga Suppa. Kedekatan inilah yang membuat raja-raja itu, yakni Siang dan Suppa, tertarik dengan ajaran agama yang dianut oleh De Paipa ini. Singkat kisah, setelah mereka banyak berbincang perihal agama Kristen, maka kedua raja tadi pun meminta untuk dibaptis. Dan dari sinilah pintu penyebaran agama Kristen mulai terbuka di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang kita ketahui, di zaman itu, apabila seorang raja telah memeluk suatu kepercayaan atau agama, maka para rakyatnya wajib mengikutinya. Dengan kata lain, di titik itu, baik Siang maupun Suppa telah menjadi kerajaan yang bisa dikatakan bercorak Kristen. Setelah membaptis raja-raja tersebut, Paipa kemudian membawa 4 orang pemuda dari kerajaan-kerajaan tersebut menuju ke Malaka. Tak lupa, Raja Suppa dan Siang juga memberikan banyak hadiah yang diperuntukkan kepada gubernur Portugis di Malaka. Baik Raja Siang maupun Suppa juga meminta agar mereka dikirimi pendeta dan juga beberapa perlengkapan militer. Nampaknya, karena telah sama-sama memeluk agama Kristen, maka mereka sepakat untuk menjalin aliansi militer yang kemungkinan dipersiapkan untuk menghadapi kerajaan Goa. Dengan adanya pembaptisan raja-raja Bugis serta beberapa bangsawan Makassar tadi ini, maka tentu melahirkan berita yang sangat besar. Lambat laun, sampailah berita tersebut ke telinga seorang misionaris yang masyhur bernama Franciscus Xavierus. Dirinya kala itu memang sedang berada di Malaka, dan dia hendak ke Siang. Namun tidak jadi, karena ada perang antara Wajo dan Silendreng yang sedang berkecamuk di sana. Untuk urusan keselamatan, beliau pun tak jadi ke Siang dan juga Suppa. Padahal tadinya beliau mau berkunjung ke sana. Meski demikian, hubungan baik antara gubernur Portugis di Ternate dengan raja-raja Bugis terus berlanjut. Sesuai permintaan raja-raja Bugis, maka datanglah sebuah kapal Portugis ke Sulawesi Selatan, yang mana di dalamnya ada seorang pendeta yang bernama Vicente Piegas. Pendeta ini berhasil mengajak Raja Alita, sebuah kerajaan di sekitar kota Pindrang dan Bacu Kiki, untuk turut menganut agama Kristen. Sumber lain mengatakan bahwa Vicente Piegas ini juga telah membaptis Raja Talo kala itu. Namun layaknya sebuah kisah, tiap awal pasti akan ada akhirnya. Hubungan baik antara Portugis dengan kerajaan-kerajaan Bugis segera menemui endingnya. Salah seorang perwira Portugis menjadi penyebab hal itu. Si perwira Portugis ini membawa kabur putri Raja Suppa. Nampaknya keduanya saling mencintai dan memutuskan untuk kawin lari, atau kalau dalam adat Bugis disebut dengan nama silariang. Perbuatan silariang ini adalah perbuatan tercela yang tak bisa dimaafkan entah siapapun yang melakukannya. Selain itu, tindakan si perwira Portugis ini dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga Raja Suppa, dan hukuman baginya jelas adalah hukuman mati. Namun sayang, perwira Portugis ini keburu melarikan diri dan tak bisa ditangkap. Menanggapi kasus itu, perlahan tapi pasti kapal-kapal Portugis mulai meninggalkan wilayah Siang dan juga Suppa. Takut kalau mereka tiba-tiba diserang oleh kerajaan Siang dan Suppa. Sampai kemudian putuslah hubungan mereka berdua. Sedangkan Antonio Paipa juga turut meninggalkan Siang dan malah memilih untuk tinggal di sekitar Goa Talo. Di Malaka, perwira Bugis yang membawa kabur putri Raja Suppa itu kemudian menikahi putri Raja Suppa tersebut. Dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang bernama Manuel Godinho de Heredia. Godinho inilah yang selanjutnya menjadi seorang ahli geografi di masa yang akan datang, dan juga menjadi salah satu orang yang menceritakan kisah ini. Meskipun merasa dikhianati, namun Raja Siang dan Suppa ini tetap memeluk agama Kristen hingga masa jabatannya berakhir. Ada banyak teori dan alasan di balik Raja Bugis yang memilih memeluk agama Kristen ini. Banyak yang beranggapan bahwa alasan mereka memeluk agama Kristen
karena ingin memperkuat militer mereka dan bukan karena dasar kecintaan yang murni terhadap agama Kristen. Di satu sisi, orang-orang Portugis juga tidak menanggapi serius hal ini. Tampak dari sebaran agama Kristen yang kemudian terhenti total di kawasan Aja Tapareng, seiring dengan memudarnya kekuasaan mereka. Juga tak ada kabar mengenai kepulangan para pemuda Bugis yang tadinya dititipkan untuk dididik secara Katolik di sekolah Jesuit di India kala itu. Apalagi Portugis rupanya tidak sungguh-sungguh mengirimkan bantuan militer kepada Supa dan Siang, hingga kemudian kerajaan Siang dan Supa resmi ditaklukkan oleh Karaeng Lakiung Tunipalaga, seorang raja Goa yang naik tahta di tahun 1546 hingga 1565. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kronik yang menegaskan keberlanjutan agama Kristen di Konfederasi Aja Tapareng. Kemungkinan besar bahwa kawasan itu kembali lagi ke kepercayaan awal, yaitu Paturiolang, hingga kemudian mengalami Islamisasi melalui ekspansi militer kedua yang dilakukan oleh Sultan Alauddin, raja muslim pertama di kerajaan Goa Talo di tahun 1608. Kerajaan Siang sendiri kemudian memudar atau melebur ke dalam kerajaan Goa Talo pada periode yang sama. Bahkan dalam peta Sulawesi yang dibuat oleh orang Portugis tahun 1633, kerajaan Siang sudah tak ada lagi. Setelahnya, orang Bugis termasuk Siang dan Aja Tapareng memeluk agama Islam secara masif. Dan hingga kini, jejak Kristen tak ditemukan lagi dalam peradaban mereka, kecuali termaktub dalam catatan perjalanan orang-orang Portugis di abad 16 Masehi.